menguak misteri abadi Nyi Roro Kidul, sang penguasa gaib laut selatan Jawa di antara gemuruh ombak Samudra Hindia yang tak henti-hentinya menghantam pesisir selatan Jawa. Tersembunyi sebuah legenda yang telah mengakar begitu dalam hingga menjadi bagian dari detak jantung budaya dan spiritualitas Nusantara, kisah tentang Nyi Roro Kidul, atau yang dihormati dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul, adalah sebuah epik agung yang merangkai keindahan, kekuasaan gaib, tragedi, dan misteri yang abadi. Sosoknya bukan sekadar cerita pengantar tidur, ia adalah simbol kekuatan alam, penjaga tradisi dan figur sentral dalam kosmologi Jawa yang dihormati sekaligus ditakuti. Legenda ini melampaui batas-batas keraton dan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kerajaan besar di tanah Jawa, terutama Kesultanan Mataram dan para penerusnya. Kisah Sang Ratu adalah bukti bagaimana mitos dapat membentuk identitas sebuah bangsa. Ia bukan hanya penguasa lautan, tetapi juga pelindung para raja, inspirasi bagi para seniman, dan pengingat akan kekuatan alam yang dahsyat. Kehadirannya terasa nyata di pantai Parangkusumo yang sakral, dalam setiap upacara labuhan yang hikmat, hingga di lorong-lorong hotel modern yang menyisakan satu kamar khusus untuknya. Mosaik asal-usul Sang Ratu, putri terbuang dan dewi kuno misteri pertama yang menyelimuti Sang Ratu adalah asal-usulnya yang multifaset. Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang di masyarakat, seolah setiap zaman dan setiap komunitas memiliki interpretasinya sendiri. Semuanya menunjuk pada sosok wanita dengan kekuatan luar biasa, namun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Versi yang paling populer dan menyentuh adalah kisah tragis Putri Kandita, seorang putri mahkota dari kerajaan Sunda Pajajaran yang masyhur akan kecantikannya yang tiada tara. Kecantikannya bukan membawa berkah, melainkan malapetaka. Para selir dan ibu tirinya yang diliputi kedengkian bersekongkol menggunakan ilmu hitam untuk mengutuknya. Dalam semalam, kulit sang putri yang mulus dipenuhi penyakit kusta yang menjijikkan dan tak tersembuhkan. Diusir dari istana oleh ayahnya sendiri yang termakan fitnah, Putri Kandita memulai perjalanan pilu menuju selatan. Dalam keputusasaan dan kesendirian, ia tiba di pesisir Samudra Hindia yang ganas. Di tengah deburan ombak yang memekakkan telinga, ia mendapat bisikan gaib yang menyuruhnya untuk menyerahkan diri pada lautan. Tanpa ragu, ia menceburkan diri. Ajek, air laut yang asin, tidak hanya menyembuhkan penyakitnya hingga tak bersisa, tetapi juga menyatukan jiwanya dengan kekuatan samudra. Dia terlahir kembali, bukan lagi sebagai putri terbuang, tetapi sebagai penguasa kerajaan gaib laut selatan, dianugerahi kecantikan abadi dan kekuasaan tanpa batas. Versi lain, yang berakar pada pandangan spiritual Jawa yang lebih dalam, secara tegas membedakan antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Dalam kosmologi ini, Kanjeng Ratu Kidul adalah entitas spiritual tingkat tertinggi, ciptaan pertama dari dewa tertinggi yang bertugas menjaga harmoni alam semesta dari singgasananya di Laut Selatan. Sosoknya murni spiritual, penuh kebijaksanaan, dan jarang menampakkan diri. Sementara itu, Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai patir atau bawahan utamanya yang paling setia. Dialah yang sering berinteraksi dengan dunia manusia, sosok yang dikenal dalam kisah-kisah penampakan dan yang menjalin perjanjian dengan raja-raja Jawa. Beberapa versi bahkan menambahkan figur lain dalam hierarki kerajaannya, seperti Nyi Blorong. Lorong 5 perang berwujud separuh ular yang identik dengan kekayaan dan pesugihan, perjanjian mistis, pilar gaib kerajaan Mataram. Ikatan antara Nyi Roro Kidul dengan raja-raja Jawa, khususnya Kesultanan Mataram, adalah inti dari legendanya. Diceritakan bahwa Panembahan Senopati, sang pendiri Mataram, bercita-cita menyatukan tanah Jawa di bawah satu panji. Untuk mewujudkan ambisinya, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kekuatan spiritual. Ia bertapa brata di pantai Parangkusumo, memusatkan seluruh energi batinnya hingga membuat alam bergejolak, lautan mendidih, badai mengamuk, dan gempa mengguncang, memaksa sang ratu penguasa lautan untuk keluar dari istananya dan menemui sang pertapa. Pertemuan antara dua penguasa dari dimensi berbeda itu melahirkan sebuah perjanjian mistis. Panembahan Senopati memohon restu dan bantuan gaib untuk mendirikan kerajaannya. Terkesan oleh kesaktian dan tekad Senopati, Nyi Roro Kidul setuju. Ia berjanji akan melindungi seluruh keturunan Mataram, membantu mereka dalam peperangan dengan pasukan gaibnya, dan menjamin kemakmuran bagi kerajaan mereka. Sebagai imbalannya,
Para Raja Mataram dan seluruh keturunannya terus menghormatinya sebagai istri spiritual dan secara rutin memberikan persembahan melalui upacara adat. Perjanjian ini dipercaya terus diperbarui oleh para penerus tahta. Dari Sultan Agung yang Agung hingga para Sultan Yogyakarta dan Sunan Surakarta hari ini, konsep perkawinan gaib antara Sultan yang bertahta dengan Kanjeng Ratu Kidul menjadi simbol penyatuan antara kekuatan duniawi keraton dan kekuatan gaib lautan, menciptakan keseimbangan kosmis yang diyakini menjaga keutuhan dan kemakmuran tanah Jawa, simbol pantangan. Dan ritual penghormatan warisan Nyi Roro Kidul paling terasa dalam berbagai mitos dan ritual yang masih dijalankan dengan hikmat. Yang paling terkenal tentu saja adalah larangan mengenakan pakaian berwarna hijau di sepanjang pantai selatan. Hijau diyakini sebagai warna kebesaran dan kesukaan sang ratu, siapapun yang lancang mengenakannya, apalagi dengan hati yang sombong. Konon bisa ditarik ombak untuk dijadikan abdi atau prajurit di kerajaan gaibnya. Meskipun ada penjelasan logis warna hijau korban akan tersamar oleh warna air laut, sehingga menyulitkan tim penyelamat mitos ini tetap dipegang teguh sebagai bentuk penghormatan dan kehati-hatian. Sebagai penguasa lautan, Nyi Roro Kidul dipercaya memiliki kendali penuh atas cuaca dan gelombang. Kemarahannya bisa mendatangkan ombak tsunami yang menghancurkan, sementara restunya memberikan ketenangan laut dan hasil tangkapan yang melimpah bagi para nelayan untuk menjaga hubungan baik inilah. Ritual labuhan alit digelar secara rutin oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Dalam upacara ini, berbagai persembahan atau sesajen, mulai dari bunga setaman, kemaya, hingga potongan kuku dan rambut sultan yang bertahta dilarung ke laut sebagai simbol persembahan dan permohonan perlindungan, legenda yang hidup dan beradaptasi di era modern jauh dari kepunahan. Legenda Nyi Roro Kidul justru menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa di era modern. Sosoknya tidak hanya hidup dalam cerita lisan, tetapi juga meresap ke dalam budaya populer. Kamar nomor 308 di Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, menjadi bukti nyata. Kamar ini didekorasi sepenuhnya dengan warna hijau, dipenuhi lukisan sang ratu, dan selalu tercium wangi dupa dan bunga melati. Kamar ini tidak untuk disewa, melainkan sengaja dikosongkan sebagai tempat persinggahan bagi sang ratu, dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berziarah atau bersemedi. Kisah sang ratu telah diangkat berkali-kali ke layar lebar dan sinetron, membentuk citra visualnya di benak masyarakat luas. Para seniman, terutama Maestro Basuki Abdullah, terinspirasi untuk melukiskan sosoknya dengan paras yang cantik memukau, namun memancarkan aura magis yang kuat. Di sisi lain, legenda ini juga menjadi daya tarik pariwisata yang kuat, menarik wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin menyaksikan tempat-tempat sakral dan merasakan aura mistisnya secara langsung. Pada akhirnya, legenda Nyi Roro Kidul adalah sebuah cerminan kompleks dari jiwa bangsa Indonesia. Ia adalah perpaduan antara keindahan dan bahaya, kelembutan dan kekuatan, serta iman dan misteri. Terlepas dari perdebatan antara mitos dan realitas, sosoknya akan terus bersemayam dalam riak ombak Samudra Hindia, abadi sebagai penguasa gaib, pelindung tanah Jawa, dan warisan budaya tak ternilai yang terus hidup dari generasi ke generasi.